Kami dari kelompok 1 akan membuat video mengenai koperasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pengertian koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lalu ada landasan dan asas koperasi. Landasan ideologi koperasi sekolah adalah Pancasila dan landasan struktural koperasi sekolah adalah UUD 1945 pasal 23 serta landasan hukum sebagai operasionalisasi dari UUD 1945 pasal 23 adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Lalu adapun asas perkembangan koperasi adalah kekeluargaan, pun asas pengembangan koperasi adalah kekeluargaan. Maksudnya bahwa koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang per seorang. Koperasi. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokrasi dan berkeadilan. Ciri-ciri koperasi adalah sebagai berikut. Koperasi merupakan badan usaha yang artinya koperasi harus mencari keuntungan yang biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU. Yang kedua adalah koperasi dapat didirikan oleh perorangan yang dikenal dengan koperasi primer maupun badan usaha koperasi yang dikenal dengan koperasi sekunder. Tiga adalah koperasi melandas kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi. Yang keempat adalah koperasi berasaskan kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan rohnya dalam koperasi. Terima kasih. 6 dan pasal 15 bahwa koperasi di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yaitu ada koperasi primer, yaitu koperasi yang beranggotakan orang per orang dengan jumlah minimal 20 orang. Lalu kalau koperasi sekunder, yaitu koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi. Nah, dan berdasarkan hal tersebut, jenis koperasi dapat dibagi menjadi 5 sebagai berikut. Yaitu pertama ada koperasi simpan pinjam atau KSP, yaitu koperasi simpan pinjam atau KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Koperasi konsumen. Keanggotaan koperasi konsumen atau pendiri koperasi konsumen adalah kelompok masyarakat seperti kelompok ibu rumah tangga, karang taruna, pondok pesantren dan lain-lainnya yang membeli barang-barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti sabun, gula pasir dan minyak tanah. Koperasi konsumen menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga layak dan murah serta berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi dari keperluan anggota. Dan kemudian ada koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya orang-orang yang mampu menghasilkan barang seperti koperasi kerajinan industri kecil yang anggotanya ya seperti pengrajin ya gitulah. Dan kemudian ada koperasi pemasaran. Dan kemudian ada koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang-barang daging. Dan kemudian ada koperasi jasa yang kelima, yaitu koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan jasa kepada para anggotanya. Perangkat organisasi koperasi dan koperasi sekolah. Perangkat organisasi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21 terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun yang dinamakan dengan rapat anggota tahunan atau RAT. Nah, kemudian ada pengurus. Pengurus adalah orang-orang kepercayaan anggota yang diberi tugas dan wewenang untuk menjalankan roda organisasi dan usaha koperasi. Dan kemudian ada pengawas. Pengawas merupakan kepanjangan tangan dari anggota dan mendampingi pengurus untuk mengawasi jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Sekian, terima kasih. Sumber permodalan koperasi dan koperasi sekolah. Koperasi merupakan suatu badan usaha atau organisasi dengan sistem sosioekonomi yang memiliki kelompok tersendiri dan bersifat swadaya. Tujuan koperasi adalah menunjang kepentingan para anggota koperasi dengan cara menyediakan dan menjual barang dan jasa yang dibutuhkan para anggota.
Sumber-sumber modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan pinjaman yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan. Sekian dan terima kasih. Sisa hasil usaha atau usaha koperasi dan koperasi sekolah. Jika kalian berbelanja di salah satu toko modern, kegiatan transaksi kalian tidak akan dihitung sebagai jasa usaha atau transaksi. Namun berbeda jika kalian berbelanja di koperasi. Setiap transaksi kalian akan diakumulasikan menjadi jasa usaha atau transaksi kalian, dan setelah 1 tahun buku hal tersebut akan menjadi dasar perhitungan besarnya SHU yang kalian dapatkan dari koperasi. Kalau pasti kalian bertanya, apa sesungguhnya sisa hasil usaha itu? Jika kalian bergabung menjadi anggota koperasi, maka salah satu keuntungan setiap tahun akan mendapatkan SHU. Terima kasih. Prosedur pendirian koperasi atau koperasi sekolah akan nggak pernah ikut itu prosedur pendirian koperasi Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi serta pengaturan bentuk materi koperasi dan usaha kecil menengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang pelembagaan koperasi. Adapun syarat pendirian koperasi sebagaimana dijelaskan pada MKOP dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 pasal 3 sebagai berikut. Yang pertama, koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, koperasi sekunder dibentuk dan didirikan paling sedikit 3 badan hukum koperasi. Yang ketiga, pendiri koperasi primer adalah warga Indonesia mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama. Yang keempat, pendirian koperasi sekunder akan mengurus koperasi yang diberikan kuasanya masing-masing, dan juga koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder. Dan yang kelima, nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 kata. Yang keenam, melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberikan manfaat secara ekonomi kepada anggota. Terima kasih. Tahapan pendirian atau pengembangan koperasi di sekolah. Rencana pendirian KOPSIS bagi sekolah yang belum ada KOPSIS dan rencana pengembangan KOPSIS bagi sekolah yang sudah berdiri KOPSIS sebaiknya dituangkan ke dalam proposal pendirian atau pengembangan. Proposal dapat dibuat oleh tim atau panitia pendirian yang beranggotaan para siswa yang mengambil peminatan ilmu-ilmu sosial atau IPS. Pemilihan dan penetapan tim atau panitia serta perumusan rencana pendirian atau pengembangan KOPSI difasilitasi oleh guru ekonomi. Proposal setidaknya berisikan tentang 4 tahapan pendirian KOPSI sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu pembentukan panitia pendirian koperasi sekolah, rapat pembentukan koperasi sekolah, pendaftaran koperasi sekolah, serta pendidikan dan pelatihan dasar koperasi bagi pengurus, pengawas, dan anggota. Sistematika isi proposal rencana pembentukan KOPSI setidaknya berisikan tentang hal-hal sebagai berikut. A. Latar belakang. B. Dasar hukum pendirian. C. Tujuan pendirian. D. Tahapan pendirian. 1. Tahap pembentukan panitia pendirian KOPSIS. 2. Tahap rapat pembentukan KOPSIS. 3. Tahap pendaftaran KOPSIS. 4. Tahap pendidikan dan pelatihan dasar koperasi bagi pengurus, pengawas, dan anggota KOPSIS. E. Jadwal atau time schedule pendirian. F. Anggaran pendirian. G. Penutup. Oke, perkenalkan nama saya Rion Dika. Saya akan menjelaskan simulasi pendiri koperasi di sekolah. Siswa dapat menyimpulkan langkah-langkah pendiri koperasi sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, khusus simulasi pemilihan panitia sendiri, rapat pembentukan dan pendaftaran KOPSIS. Adapun gambaran kegiatan dari setiap tahap pembentukan KOPSIS sebagai sudah dijelaskan dan membahas sebelumnya.